عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي لم يكن له كفوا أحد عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض لا شريك له ولا أنداد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيد الأولين والآخرين سيد المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan masuk pada pembahasan ke-6 ya, yang mana ini kita akan membahas tentang tafsir daripada kalimat tauhid. Sang pengarang mengatakan bab tafsir at-tauhid, bab tentang tafsir apa makna dari kata tauhid, kemudian syahadat la ilaha illallah. Dan pengarang menyebutkan ada 5 buah dalil. Pengarang menyebutkan ada 5 buah dalil. Nah, kita akan membahas dulu pertama dari makna la ilaha illallah yang sering disebut juga dengan kalimat tauhid. Pertama, kalau kita lihat dari segi lafadznya, la ilaha illa Allah. Ada berapa kata? 4 kata dalam bahasa Arab. La artinya tidak, menolak. Maka la di dalam bahasa Arab dikenal dengan nafi, menolak. Maka dia menolak apapun yang datang setelahnya. Maka dia menolak apapun yang datang setelahnya. Disebutkan setelahnya apa lafadznya? Ilaha. Ilaha di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang disembah, bermakna ma'luh, sesuatu apapun yang disembah. Sehingga kalau kita gabungkan, menolak, menafikan segala hal yang disembah. Itu kalau berhenti di situ bahaya ya. Maknanya berarti tidak menyembah apa-apa. Enggak boleh berhenti di situ. Ada lanjutannya. Yang ketiga apa? Illa. Illa artinya kalau bahasa Indonesia kecuali. Dalam bahasa Arab dikenal dengan alat istithna, pengecualian. Maka kata yang datang setelah illa dikecualikan dari kata yang datang sebelum illa. Jadi menolak segala apapun sesembahan kecuali satu yang tidak ditolak. Apa itu? Allah. Maka menolak segala apapun yang disembah kecuali Allah. Sehingga diartikan tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini adalah tafsir la ilaha illallah di dalam banyak sekali kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi sebagian salah menafsirkan ilah, sehingga dikhususkan ilah maksudnya adalah Tuhan yang mencipta. Dan ini kurang sempurna maknanya. Kenapa begitu? Karena orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka meyakini siapa yang menciptakan? Allah. Nanti kita akan nukil riwayat tentang itu dan juga disebutkan di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Padahal mereka orang kafir Quraisy. Mereka menyembah Allah tapi sambil menyembah yang lain. Sambil menyembah yang lain, apapun itu, gak harus bentuk patung. Jadi inilah maksud dari la ilaha illallah, menghapus, menafikan, menolak siapapun yang disembah dan hanya menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah saja. Faham ya maksud ini ya? Insya Allah mudah sekali difahami. Tauhid seperti itu.
Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan ahli filsafat yang menjadikan tauhid adalah perkara yang rumit, yang di situ mereka akan menolak segala bentuk sifat yang Allah miliki. Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Semua terus panjang tidak, sampai pusing sendiri, rumit, bingung seperti apa maksudnya. Dan ini sering Anda temukan mungkin ya. Belajar ini sedang belajar tentang ketuhanan, tapi pusing. Islam itu agama mudah, agamanya orang awam dan profesor sama. Yang diyakini orang awam dengan profesor dalam Islam sama, yang beda hanya takaran keimanannya. Tapi yang diyakini sama, tidak ada pengkhususan. Begitu juga kelompok-kelompok tertentu yang meyakini ini ada tauhidnya orang awam sendiri, tauhidnya orang khusus sendiri, tauhidnya orang yang khusus, paling khususnya khusus sendiri. Ada yang seperti ini ya. Nah, maka di dalam Islam tidak seperti itu. Atau bahkan ada yang tauhidnya berlebihan sampai menganggap satu dirinya dengan Allah, menyatukan dirinya dengan Allah sehingga dirinya ada Allah, Allah adalah dia. Ini juga adalah tafsir tauhid yang salah. Tidak mungkin Allah bersatu dengan hambanya, hambanya bersatu dengan Allah. Itu mustahil terjadi. Sangat-sangat mustahil terjadi. Apalagi orang yang mengatakan seperti itu pasti meninggal. Ini juga di antara penafsiran tauhid yang salah. Dan masih banyak lagi beberapa hal yang orang keliru dalam memahami makna tauhid itu sendiri. Tinggal merujuk kepada makna dalam bahasa Arab, maka kita tahu bahwa hamzah, lam dan ha yang kita kenal dengan ilah itu artinya berkaitan dengan penyembahan, pengibadatan, penyerahan segala bentuk ritual ibadah. Semua ini hanya boleh diserahkan kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada yang lain. Jelas ya? Baik, kita akan masuk kepada dalil pertama. Jadi statement yang ditimbulkan atau dimunculkan dalam judul bab tadi tidak omong kosong belaka, melainkan disandarkan kepada dalil-dalil. Di antaranya ada 5 buah dalil disebutkan dalam kitab ini. Kita mulai kepada dalil pertama. Maaf, tidak sempat menyiapkan ininya ya. Jadi mohon dimaklumi. Insyaallah kapan-kapan kita akan tampilkan lagi presentasinya di layar. Baik. Dalil yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 57. Teman-teman boleh buka dari HP ya, bisa dilihat. Al-Isra 57. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah." Mereka yang didoa kepada mereka. Apa maksudnya ini? Ada sosok-sosok yang dijadikan tempat berdoa. Mereka itu sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri berusaha mencari wasilah kepada Allah. Nanti kita jelaskan tafsirnya ya. Ayyuhum aqrab, mereka berusaha siapa yang paling dekat dengan Allah. Kompetisi, pertandingan, perlombaan dalam ibadah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mengharap rahmat Allah, takut azab Allah. Dua kombinasi ini harus terus ada di dalam ibadah. Apa itu? Raja, harap, dan khauf, takut. Kita sholat, berharap sholatnya diterima, sekaligus kita takut sholatnya tidak diterima. Itulah hakikat Islam. Islam selalu seimbang antara harapan dengan rasa takut. Gak boleh dominan harapannya terus, gak boleh dominan rasa takut terus. Harus seimbang dua ini. Kita sholat berharap, ya Allah engkau ampuni dosaku, tapi sambil berharap, ya Allah aku takut engkau tidak mengampuni dosaku. Kalau kita sekedar merenungi ini ya teman-teman, kita faham maksud daripada ibadah kita. Nah nanti kita akan bahas nih, kembali lagi tentang roja dan khauf. Kita akan hubungkan dengan dalil yang keempat kalau nggak salah di sini ya, tentang cinta, hakikat dari ibadah. Sekarang kita masuk dulu kepada pembahasan yang disebutkan di sini. Inna adzab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Baik. Pertama di sini disebutkan ada sosok-sosok yang menjadi objek doa
Mereka yang dijadikan objek doa itu sendiri memohon kepada Allah. Nah, kita akan bahas di sini siapa yang dimaksud dengan sosok-sosok yang dijadikan objek berdoa. Oke ya. Pertama di sini ada beberapa penafsiran, di antaranya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa beliau? Siapa beliau Ibnu Abbas? Siapa? Sepupunya Nabi. Abbas pamannya Nabi, Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi yang dikenal sebagai turjumanul Quran, sang penerjemah Al-Quran, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, perdalamkan dia dalam agama dan ajarkanlah takwil, tafsir ayat. Sosok yang paling dikenal di dalam penafsiran Al-Quran, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Dahulu orang-orang yang berbuat kesyirikan berkata, kami menyembah para malaikat, kami menyembah Al-Masih Isa, kami menyembah Uzair. Kalau dalam bahasa biblikal adalah Ezra. Ezra adalah sosok nabi besar dari kaum Yahudi yang dia disebut dalam bahasa Al-Quran Uzair. Oke ya. Maka kata Ibnu Abbas, mereka sosok-sosok inilah yang dijadikan objek berdoa. Jadi mereka yang disinggung di dalam ayat ini, mereka berdoa minta ke siapa? Ke para malaikat, ke para nabi, Nabi Isa, Nabi Uzair. Ini disinggung juga di Al-Quran nih. Disinggung juga di Al-Quran ya. Mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan dan menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Karena Uzair ini kisahnya unik. Nabi Uzair atau Ezra, beliau dalam riwayat Israiliyat, riwayat orang-orang Yahudi, ketika beliau diwafatkan atau diwafatkan sekitar 100 tahun lalu dibangkitkan lagi di surat Al-Baqarah itu ya. Maka beliau dibangkitkan dari tidurnya selama 100 tahun, dia tiba-tiba hafal Taurat lengkap. Di saat ketika Taurat sudah dilupakan oleh orang-orang Bani Israel, maka dianggap sebagai keajaiban. Ini sosok dari seorang Uzair. Sehingga mereka kemudian mengagungkan Uzair berlebihan sampai berdoanya minta bukan lagi kepada Allah tapi kepada Uzair. Jadi kesyirikan yang disinggung di dalam ayat ini, kalau kita lihat penafsiran Ibnu Abbas, mereka berdoa kepada malaikat, mereka berdoa kepada para nabi. Ya, apalagi orang-orang di bawah level malaikat dan nabi, tentu lebih juga tidak boleh. Kalau malaikat sama nabi aja nggak boleh kita berdoa ke mereka, apalagi yang di bawah level malaikat, di bawah level nabi. Jelas ya di sini ya tentang penafsiran, dan ini bukan penafsiran saya tapi Abdullah bin Abbas. Penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga, pelayannya Nabi. Kalau nggak salah yang sering membawakan sandal Nabi itu, sahibuna alayhi rasul ya. Yang membawakan, melayani Rasul dengan membawakan 2 sandal beliau. Abdullah bin Mas'ud, beliau menafsirkan bahwa ayat ini dahulu ada golongan dari jin yang disembah. Kemudian kelompok jin ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya, maka orang-orang dari kalangan jin, ya jin itu orang juga kita sebut ya. Jadi orang-orang dari kalangan jin tadi yang disembah masuk Islam dan mereka kemudian berpegang teguh kuat dengan agamanya. Jadi termasuk juga di sini adalah menyinggung orang yang memohon minta bantuan kepada jin. Apa ada sampai zaman sekarang? Masih banyak. Dalam segala bentuk ritualnya, baik yang berkedok hitam maupun berkedok putih juga masih banyak. Kemudian kita lanjutkan ya. Dan penafsiran-penafsiran yang lain diriwayatkan juga. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah Isa, Uzair, matahari dan bulan. Ini diantara maksud siapa yang disembah atau diberikan doa kepada mereka yang dilarang oleh Allah tadi.
Oleh karenanya kalau kita lihat riwayat para salaf berbeda-beda. Ada yang bilang jin, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang nabi, ada yang bilang matahari, ada yang bilang bulan. Bagaimana kita mengkompromikan perbedaan pendapat ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ketika kita menemukan perbedaan pendapat penafsiran dari para salaf, sebenarnya mereka tidak berbeda. Tetapi mereka hanya berbeda dalam memberikan contoh. Ini gaya para ulama terdahulu. Kalau ditanya tentang sesuatu, apa itu roti, maka dia carikan jenis roti tertentu. Roti itu yang ini loh. Sambil misalnya ngasih lihat roti tawar misalnya ya. Nah, ini roti, padahal ada roti yang lain kan? Ada roti yang ini, ada roti yang itu. Seperti itulah para ulama salaf terdahulu. Maka para ulama salaf di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi. Ketika berbeda pendapat, bukan maksudnya berbeda tafsirnya, tetapi contohnya Ibnu Mas'ud, jin. Contohnya Abdullah bin Abbas, malaikat, nabi. Semuanya sama-sama tidak boleh kita serahkan doa atau ibadah kepada mereka. Jelas ya insyaallah ya? Baik. Maka ini adalah gambaran penting tentang masalah tersebut. Kemudian di sini sebentar saya sambil lihat. Kalau kita mundurkan ke sebelum ayat tadi, kita lihat lafaz ayatnya. Coba sambil dilihat tadi di surat Al-Isra ayat 57, cek sebelumnya. Ada bunyi qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Enggak ada di buku ya, harus antum cek di Al-Qur'an. Ayat yang sebelumnya menjelaskan maksud ayat ini, dan ini adalah metode penafsiran Al-Quran terbaik. Apa itu? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti apa? Di dalam ayat tadi disebutkan, katakanlah, coba doa kamu kepada yang kalian anggap selain Allah tadi, ya, maka mereka tidak akan bisa menghilangkan kesulitan yang Anda hadapi dan tidak pula mengubahnya. Nabi Isa nggak bisa, Pak, menangani masalah kita. Misalnya kita berdoa kepada Nabi Isa, nggak mungkin bisa beliau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Begitu juga malaikat, walaupun malaikat tadi mengatur urusan rezeki. Malaikat siapa yang biasa kita kenal mengatur rezeki? Malaikat Mikail ya. Apa boleh kita langsung minta ke malaikat Mikail? Tetap tidak boleh. Misalnya doa, wahai malaikat Mikail, enggak bisa ya. Berdoa kepada selain Allah, apapun sosoknya, siapapun dia, baik malaikat maupun nabi, ataupun yang berada di bawah derajat mereka, semuanya adalah tidak boleh. InsyaAllah mudah difahami ya, sangat mudah sekali. Kita lanjutkan kepada dalil yang kedua. Ustaz, kalau tadi ada kata al-wasilah, apa itu al-wasilah? Wasilah secara bahasa artinya perantara. Jadi para malaikat, para nabi, semuanya berusaha menuju Allah, menjadi yang paling terdekat dengan Allah melalui perantara. Apa yang dimaksud dengan perantara? Abdullah bin Mas'ud menyebutkan arti tafsir dari perantara al-wasilah adalah al-Islam. Perantaranya adalah amal soleh. Kita sholat itu wasilah, Pak. Kita puasa itu wasilah. Perantara kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika masuk surga, yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amal kita, tapi apa? Rahmat dan ridha dari Allah. Perantara ini yang sedang membujuk, istilah tanda kutip ya, membujuk agar kita dapat ridhonya Allah. Allah sudah cinta kepada kita, langsung masuk surga. Makanya ada orang yang masuk surga tapi amalnya cuma satu. Yang pezina itu ya, kisah pezina yang terkenal, masuk surga karena memberi minum anjing. Amal dosanya lebih besar, amal kebaikannya satu itu tadi. Tapi karena perantara itu Allah mencintai dia, mengampuni dia, maka dia dimasukkan ke dalam. Inilah yang kita singgung sebagai al-wasilah, perantara. Maka mereka berusaha cari perantara, Pak. Mungkin ada orang perantaranya dengan rajin bersuci, menjaga wudhu. Ada yang perantaranya dengan menjaga sholat 5 waktu. Ada yang perantaranya dengan macam-macam perantara. Semuanya adalah perantaranya berupa amal soleh.
Kita lanjutkan kepada dalil yang kedua. Dalam ayat ini disebutkan Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu, dan berkata Ibrahim. Ibrahim adalah bapaknya tauhid, bapaknya para nabi, yang mengenalkan ilmu tauhid sebegitu kuat sampai-sampai menghancurkan berhala-berhala yang ada disembah di masanya. Beliau berkata kepada ayahnya sendiri dan juga kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apapun yang kalian sembah. Ada sikap, jelas sikapnya, ya, aku berlepas diri, saya tidak ikut-ikut dalam masalah ini, dalam penyembahan kepada selain Allah. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku, fa innahu sayahdini, sebab dia akan memberikanku petunjuk. Ada dua model penafsiran dalam ayat ini. Sebagian menafsirkannya berarti pengecualian tadi difahami adalah pengecualian yang tersambung, sehingga Allah termasuk daripada yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim, tapi kaumnya Nabi Ibrahim sambil menyembah yang lain. Tetapi kalau kita lihat tafsir-tafsir yang lain, tidak. Kaumnya Nabi Ibrahim tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah apa? Kaum Babilonia menyembah benda-benda langit. Mereka menyembah benda-benda langit, dan ini ditentang oleh Nabi Ibrahim. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya Qatadah menafsirkan, tadi kan saya bilang ada dua versi penafsirannya. Penafsiran yang pertama disebut dalam bahasa Arab dikenal dengan pengecualian tersambung. Penafsiran kedua pengecualian terputus. Apa maksudnya? Kalau yang pertama berarti mereka menyembah Allah juga tapi sambil nyembah yang lain. Penafsiran yang kedua, mereka tidak menyembah Allah, mereka hanya menyembah selain Allah. Oke ya. Tapi kalau kita lihat dalam riwayat Qatadah termasuk daripada ulama ahli tafsir di masa tabi'in, muridnya para sahabat. Ibnu Jarir At-Tabari menukil di dalam tafsirnya dari beliau menafsirkan ayat ini, kanu yaquluna Allahu Rabbuna. Dahulu kaumnya Nabi Ibrahim berkata, Allah Tuhan kami. Ini persis seperti yang kita pelajari di sejarah kesyirikan pertama terjadi di Nabi siapa? Kesyirikan pertama kali terjadi di masa Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh menyembah Allah juga atau tidak? Menyembah Allah, tapi sambil menyembah orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Di dalam surat Nuh disebutkan sesembahan mereka adalah nama-nama orang soleh di masa sebelum masa Nabi Nuh. Maka mereka mengagungkan orang soleh berlebihan sampai dalam kondisi berdoa, mintanya bukan ya Allah tapi ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Ini terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Di masa Nabi Ibrahim juga demikian. Qatadah mengatakan mereka kaumnya Nabi Ibrahim meyakini Allah penciptanya, Allah pencipta mereka. Tapi mereka menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, diserahkan kepada bintang-bintang, bulan, matahari, dan seterusnya. Ini berdalilkan kepada ayat Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kamu berkata atau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan bilang Allah. Keyakinan Allah menciptakan ada, tapi mereka tetap dikategorikan berbuat syirik atau kufur dikarenakan mereka menyerahkan peribadatan kepada selain Allah. Walaupun itu orang soleh, walaupun itu nabi, walaupun itu malaikat, atau yang lebih rendah derajatnya dari itu. Kita pindah kepada dalil yang ketiga. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, sebenarnya ayat kedua tadi mengajarkan masalah loyalitas. Ketika seseorang loyal, karena bara artinya berlepas diri, lawan dari loyal.
Lawan dari loyal. Ketika Anda loyalitas kepada tindakan kesyirikan dan pelaku-pelakunya, maka dikategorikan di sini menyelisihi dari yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak loyal kepada kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Kita lanjut ke dalil yang ketiga ya. Baik, dalil yang ketiga ini agak sedikit berbeda. Kalau dari tadi dalil pertama tentang penyerahan ibadah. Dalil kedua tentang loyalitas, membangun loyalitas. Dalil ketiga tentang penghalalan dan pengharaman. Gimana kaitannya? Baik, kita akan bahas ya. Ini katanya teman-teman mungkin, ini ustadznya kok nggak ngelucu-ngelucu gitu ya. Saya nggak bisa ngelucu ya teman-teman. Jadi kalau berharap kajiannya, ustadz ini harus kalau ngisi kajian lucu. Kalau nggak lucu, kurang gitu ya. Saya berharap juga bisa bikin antum tertawa, berharapnya gitu ya. Tapi saya emang orangnya nggak lucu, ya udah ya. Saya apa adanya teman-teman ya. Apa adanya. Mohon dimaklumi. Kita belajar aja, semoga dapat manfaat. Dalil yang ketiga. Dalam surat At-Taubah, boleh dilihat ya, di ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka orang-orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Dijuluki ahli kitab karena mereka dulu mendapatkan Taurat dan mendapatkan Injil. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu orang-orang berilmu, ulama istilah kita ya. Waruhban, kalau ruhban ahli ibadahnya, pendeta yang biasanya tidak menikah dan menjauhi urusan dunia. Mereka memposisikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan di samping Allah, di selain Allah. Begitu juga mereka mengangkat Al-Masih putra Maryam sebagai posisi Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Subhanahu, mensucian Allah dari apapun yang mereka syirikkan. Kalau kita membaca subhanallah, itu kita sedang mensucikan Allah. Kita anggap Allah tidak berhak ini terjadi kesyirikan. Itu maksud dari ucapan subhanallah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Baik. Jadi ini kelakuan orang-orang ahli kitab di masa lalu. Apa Ustaz maksudnya di sini? Ada sebuah hadis yang menerangkan ayat ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan. Beliau suatu saat Rasulullah SAW membaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim, seingat saya, pernah saya baca dulu atau belajar, beliau termasuk dari kalangan ahli kitab yang masuk Islam. Adi bin Hatim, sahabat Nabi yang mulia. Maka setelah mendengar ayat ini kan kaget ya, dia mantan ahli kitab. Terus masuk Islam gitu. Istilahnya di sini apa? Mu'allaf ya. Sebenarnya istilah mu'allaf itu benar, tapi agak ada salahnya juga. Karena mu'allaf itu artinya yang dilembutkan hatinya. Jadi orang yang belum masuk Islam tapi dia non-muslim dan dia dekat dengan orang-orang Islam, hatinya udah dilembutkan, mereka juga berhak mendapatkan zakat. Ini mu'allaf namanya, yang dilembutkan hatinya. Jadi gak harus nunggu masuk Islam. Mereka belum masuk Islam, dia udah suka dengan Islam, tertarik mendapatkan hak zakat. Ini mu'allaf. Nah, Adi bin Hatim, dia sudah seorang muslim, mantan ahli kitab. Dia berkata, wahai Rasulullah, dahulu kami tidak menyembah para pendeta dan menyembah para ulama kami. Tidak. Gak ada tuh. Saya dulu di ahli kitab menyembah ulama, ahli kitab atau menyembah pendetanya gak pernah, gak ada. Kenapa kok di ayat ini disebut menganggap pendeta sebagai Tuhan? Maka Rasul SAW bersabda, bukankah mereka menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan
dan mereka mengharamkan bagi kalian apa yang Allah halalkan. Maka kemudian Adi bin Hatim bilang, iya. Dia akuin, dia seorang ahli kitab, iya. Ada ayat di kitab mereka ini haram dihalalkan. Ada ayat di kitab mereka ini halal diharamkan. Diputar-putar ini hukumnya, dimain-mainkan ya. Adi bin Hatim mengakui hal ini terjadi. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka, yaitu memposisikan pendeta ataupun ulama mereka dalam kategori yang berhak menghalalkan dan mengharamkan terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, diubah, alias pensyariatan baru. Ini dilarang. Ini gambarannya ya Pak ya. Sebenarnya kalau contoh di zaman sekarang apakah ada Ustaz? Saya sederhana saja, simple. Di zaman sekarang misalnya terkenal kaum pelangi sekarang ya. Kaum pelangi-pelangi yang sudah tidak indah lagi. Dulu saya pelangi-pelangi bagus gitu ya. Pelangi-pelangi gitu ya. Indah. Sekarang pelangi sudah tidak indah Pak. Kaum pelangi ini sekarang sudah di barat itu sampai dalam kategori dilegalkan. Bahkan ada gereja, ini saya benar-benar ada ya gerejanya, gereja khusus untuk kaum pelangi, atau membenarkan perbuatan kaum pelangi. Bahkan ini sudah bertahap kepada masjid. Ada masjid yang ke arah situ, kalau nggak salah di Jerman atau di mana ya, masjidnya di tahap masjid untuk kaum pelangi tadi. Sekarang kalau kita cek di dalam ayat-ayat di Bible, jelas sekali perbuatan kaum pelangi ini adalah haram, jelas haramnya. Di agama Yahudi haram, agama Nasrani haram, di agama Islam haram. Ketika para pendeta tadi dan para ulamanya mereka menghalalkan yang Allah haramkan, inilah yang disinggung di dalam ayat tadi. Menjadikan posisi tersebut itu sudah menganggap mereka sebagai Tuhan. Ini juga berkaitan dengan ayat yang lain. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka, malam ya'dzan bihillah, yang Allah tidak memberikan izin atasnya. Ini diantara dalil bahwasanya mentaati hal-hal yang diubah-ubah tadi masuk dalam kategori kesyirikan dalam pensyariatan. Ini disinggung juga di dalam ayat yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Apabila kalian menaati mereka, maka sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Ini adalah penjelasan dari dalil yang ketiga. Kita pindah kepada dalil yang keempat. Jadi bentuk penafsiran kalimat tauhid ini cukup luas ya teman-teman ya. Dalil yang keempat, kita akan masuk pada pembahasan rasa cinta. Dalil pertama tentang penyerahan ibadah. Dalil kedua tentang loyalitas. Dalil ketiga tentang pensyariatan halal haram. Dalil yang keempat masalah cinta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, wa minan nas, di antara sebagian manusia, man yattakhidu min dunillahi andadan. Ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman cintanya lebih kuat kepada Allah. Jadi rasa cintanya ini sampai dibuat setara dengan mencintai Allah. Ini kalau dengan antum saya tidak tahu ya, tapi biasanya kalau kaum wanita ini terjebak dalam hal ini begitu banyak. Misalnya Korea-Korea ya, K-pop itu, Korea udah terjerumus sampai dalam kategori menuhankan idola-idolanya. Dikategorikan idolanya sebagai Tuhan-Tuhannya, bahkan lagunya dianggap sebagai ayat sucinya misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam tahap seperti itu, apakah tidak ada? Ada.
Bahkan dalam beberapa konsernya sudah masuk dalam bentuk ritual pemujaan terhadap setan-setan tertentu. Bahkan nama-nama setan tadi disebutkan dalam lirik lagu atau judul lagunya, atau jadi nama dari bandnya itu sendiri. Sudah masuk di dalam itu ya. Kesyirikan teman-teman di zaman sekarang, di akhir zaman ini tersebar sangat luas. Termasuk dalam kesyirikan di masalah rasa cinta. Di sini orang-orang musyrikin dalam masalah cinta berat hatinya, cinta lebih kepada selain Allah. Ini disinggung oleh Ibnu Katsir juga dalam penafsirannya, ya. Mereka menjadikan tandingan-tandingan pesaing-pesaing Allah. Mereka menyembah pesaing-pesaing tadi sambil menyembah Allah. Mereka mencintai para pesaing tadi sebagaimana mencintai Allah. Sama aja nggak boleh. Saya mencintai A sampai sederajat dengan mencintai Allah, itu dilarang di dalam ajaran Islam. Sampai seperti itu. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, suatu saat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar?" Maka Rasulullah menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau memposisikan atau membuat tandingan di selain Allah sementara Allah menciptakanmu. Kamu buat tandingan di selain Allah. Kamu mencintai dia melebihi cinta kepada Allah atau sederajat setara dengan mencintai Allah. Itu adalah dosa terbesar. Jadi dosa yang paling besar bukan dosa-dosa yang lain. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Makanya tidak pernah bosan-bosan ini Ustaz. Dari kemarin pengajian itu sudah 1 bulan lebih bahasnya tauhid terus ya. Di sini tauhid lagi untuk memantapkan hati. Dan para nabi dahulu, Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan umatnya tauhid. Berapa lama? Saya pernah cerita dulu di kajian kisah Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh mendakwahkan tauhid? 950 tahun usia beliau. Beliau hidup 950 tahun, disebutkan dalam Al-Quran 1000 kurang 50. Dan beliau yang ikut cuman sedikit Pak. Sangat sedikit pengikut beliau. Sekian lamanya beliau fokus dakwah tauhid. Ustaz, dakwah yang lain lah. Iya, nanti dakwah yang lain juga pasti. Di sini kita juga fokus. Kenapa? Karena kesyirikan merajalela. Nanti kita masih di awal-awal tentang membangun fondasi dasar. Pertemuan selanjutnya akan mulai contoh-contoh. Oh, ini ternyata termasuk kesyirikan. Oh, ini ternyata termasuk kesyirikan. Dan yang menjelaskan contoh tersebut bukan saya Pak, tapi Rasulullah SAW sendiri yang menyebutnya sebagai kesyirikan. Rasul, bukan saya, bukan ulama, bukan syekh, bukan ustadz, bukan kiai. Rasul yang menyebutnya sebagai kesyirikan. Nah, kita akan lanjutkan kepada selanjutnya. Jadi tentang masalah kecintaan tadi sempat saya singgung ya. Dalam ibadah ada sebuah perumpamaan menarik dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa itu perumpamaannya? Beliau mengumpamakan seorang yang beribadah seperti burung. Oke ya? Burung memiliki 2 sayap. Sayap pertama adalah sayap rasa harap, roja tadi, harap, mengharap, berharap ya. Sayap yang kedua namanya sayap khauf. Apa khauf tadi? Lawannya harap, takut. Berharap dan takut, kepala dari burung tadi adalah rasa cinta. Kita singgung dalam ayat ini tadi tentang masalah cinta. Kenapa harus semuanya ini ada Ustaz? Ketika rasa harapnya terlalu tinggi, maka dia akan bebas melakukan maksiat. Karena dia yakin, oh Allah pasti mengampuni. Betul ya? Udahlah maksiat seenaknya, nanti aku bisa taubat. Ini kalau harapnya terlalu tinggi. Kalau khaufnya, rasa takutnya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Orang tadi bisa sampai dalam kategori menganggap orang yang berdosa sebagai penghuni neraka. Oh ini neraka gitu ya. Sampai di kategori itu. Makanya kalau orang-orang yang sampai dalam kondisi radikal melakukan tindakan-tindakan teror, mereka terlalu kuat rasa takutnya, khaufnya.
Islam mengajarkan seimbang, roja dan khauf, harap sekaligus takut. Doa berharap diterima sekaligus takut doanya tidak diterima. Dan seterusnya. Kita berharap surga sambil takut masuk neraka. Ini harus terus seimbang. Terus yang terakhir, kepalanya adalah rasa cinta. Ketika melakukan tadi tanpa rasa cinta, maka ibadahnya akan gagal. Seperti burung, kepalanya dipenggal, nggak bisa terbang. Ingin itu ya, gambarnya tadi burung, sayap, 2, kepala, cinta. Kenapa kok kita singgung begini? Atau mungkin pernah dengar. Gimana Ustaz, seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita masih beribadah kepada Allah? Gimana antum? Ada yang bisa jawab? Gimana menurut antum? Mungkin pernah dengar ya? Iya Ustaz, jadi lirik lagu. Iya, lirik lagu emang. Betul ya? Kalau surga dan neraka nggak ada, apakah kita masih sholat di sini? Gimana menurut antum? Ini ada hal yang kurang tepat di dalam lirik barusan. Kenapa? Surga dan neraka adalah wujud keadilan Allah. Tanpa surga dan neraka, Allah di situ menjadi terlihat tidak adil. Ada orang korupsi 1 triliun, masuk penjara berapa tahun? Bentar doang keluar ya? Keluar. Ada yang kabur segala macam ya? Adilnya di mana? Keadilan satu-satunya hanya nanti surga dan neraka. Betul? Antum sekarang didolimi sama orang, jangan khawatir. Angkat nanti masalahnya di hari kiamat. Disitulah keadilan Allah yang sebenarnya. Makanya Allah disebut Maha Adil, Maliki Yaumiddin. Berarti kita seorang muslim memang beribadah, berharap surga dan menjauhi neraka. Karena dengan surga tadi kita bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan para ulama, ngumpul lagi. Kenikmatan tertinggi di sana. Mau nggak mau memang kita beribadah, berharap surganya Allah, karena kita tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali di surganya. Dan juga menjauhi neraka itu tadi. Itu ya catatan penting pertama di situ. Karena orang yang beranggapan bahwa surga dan neraka tidak penting, mereka hanya dominan rasa cinta. Tadi makanya saya singgung cinta itu di kepalanya aja ya. Jadi dia cuma bisa hidup tapi nggak terbang, Pak. Dia cuma rasa cinta didominasikan. Oh, saya sholat hanya karena cinta kepada Allah. Tapi tidak ada rasa harap, tidak ada rasa takut. Nah, ini berbahaya. Sebab sifat-sifat Allah semuanya itu bisa terwujud atau terbukti sifat-sifat Allah tadi dengan Allah menciptakan surga dan neraka. Allah Maha Rahmat, buktinya adalah surganya. Allah Maha Kuat, adabnya, siksanya amat pedih dengan wujudnya neraka tadi. Sifat-sifat Allah sangat banyak berkaitan dengan surga dan neraka. Maka ketika kita anggap surga dan neraka ini gak penting, berarti menganggap sifat keadilan Allah tidak penting. Berbahaya. Betul ya? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah semua dapat. Apa itu? Harap dapat, khauf takut dapat, cinta juga dapat. Saya ulangi lagi permisalannya tadi. Ibnu Qayyim menyebutkan seperti burung, sayapnya sayap rasa harap dan sayap rasa takut. Kepalanya adalah rasa cinta. Dalam ibadah seperti itu. Oke, kita lanjut kepada dalil terakhir. Dalil terakhir adalah sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Lihat ya, kalau antum lihat ayat ataupun hadis, mesti di situ ada kandungan harap dan ada kandungan takut. Kadang harap terus, kadang takut terus. Misalnya di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min duni mimma yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan kufur terhadap apapun yang disembah kepada selain Allah, maka hartanya dan darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan hisabnya dia secara terperinci, amal ibadahnya nanti hisabnya di hari kiamat bersama Allah. Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur itu apa? Antum menentang dan menolak apapun yang disembah selain Allah,
maka konsekuensinya ini adalah bentuk roja sekaligus khauf. Harapan, oh iya berarti kalau aku mengucapkan ini aku dapat ganjaran ini harapan. Oh kalau aku nggak mengucapkan ini ada ancaman ini khauf, takut. Seimbang antara ini. Dan Anda pelajari ini di perusahaan. Perusahaan pasti ada namanya reward and punishment, betul ya? Anda kalau punya bawahan pasti Anda kasih bonus kalau bagus, kalau buruk Anda kasih hukuman ya, betul ya? Pasti seperti itu. Anda sekarang bekerja di perusahaan pasti ada reward dan punishment. Dan yang dapat membuat Anda bekerja dengan nyaman adalah rasa cinta. Wah, aku suka dengan pekerjaanku, maka Anda akan nyaman bekerjanya. Lagi-lagi praktek yang tadi kita sebutkan, roja, khauf, hub, harap, takut, cinta. Begitu. Nah, di dalam hadis ini disebutkan berarti orang yang bertauhid bukan sekedar mengucapkan saja. Di hadis tadi disebutkan harus kufur, menentang kepada apapun yang disembah selain Allah. Dalam hatinya menolak. Dalam perbuatannya juga seperti itu, tidak beribadah kepada selain Allah. Maka hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Sama sekali harus dijaga. Ini adalah sebagai dalil terakhir. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di hadis terakhir itu perintah untuk kufur kepada taghut. Kalau di dalam ayat Al-Quran disebutkan faman yakfur bit taghut, ayat setelah ayat kursi ya. Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, telah berpegang dengan tali yang kuat. Berarti kufur kepada taghut adalah syarat dalam tauhid. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman, menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah, menambah bekal kita untuk nanti sampai kepada Allah di hari akhirat. InsyaAllah semoga majelis kita yang selalu kita rutin adakan ini, pengajian ataupun kultum ataupun khutbah Jumat, menjadi pemberat amal ibadah kita nanti di akhir zaman, di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah semuanya di sini termasuk dari ahli tauhid. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli tauhid, keluarga kita semua juga menjadi ahli tauhid. Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik, Allah jauhkan kita dari segala perantara menuju kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.